intinya paling tidak busana tuh harus sopan lah ya. Jangan mengumbar aurat lah gitu ya. Apalagi bulan Ramadan kan. Menurut Pak Haji, Wika bagaimana saat latihan menyanyikan lagu-lagu Pak? Bagus. Ya artinya ya sebagai seorang penampil. Nanti sama Wika Pak Haji bawanya lagunya Wika atau lagu Pak Haji buat kolaborasi? Wah ini saya belum tahu tuh. Saya bocorin ntar ini. Bisa kali. Ini pertama kali kolaborasi sama Wika nggak sih Pak Haji? Pertama Sama Wika ya? Apaan DA5? Surat terbuka untuk Anda. Menjambak Valen hampir terjatuh. Menurut saya itu bukan lelucon, bukan bercandaan. Ini kepala apaan? Kepala itu adalah mahkota terbesar ya, harga diri manusia gitu. Valen ini kebanggaannya orang Madura loh. Saya aja yang bukan orang Madura bangga terhadap Valen. Tentang pencapaian Valen, prestasi Valen. Banyak penggemar Valen tuh banyak sekali, Afan. Ya, tidak terima bercandaan Anda itu berlebihan. Ya, tidak punya etika, attitude, kesopanan. Bahkan terhadap Robi pun Anda bilang kampungan. Sekelas Raffi Ahmad aja, Andara, Sultan Andara aja menghormati Valen, ya, menghargai loh. Banyak influencer terhadap Milen itu menghargai. Anda menjambak. Gimana nih? Menurut teman-teman semua tentang tingkah laku Afan ini yang semakin songong? Kita diskusi di komentar. Tapi minta maaf, Mbak. Minta maaf banget sama ayah. Jangan nangis. Harusnya mama yang minta maaf sama ayah, nggak bisa ngebahagiain anak. Satu hari satu keluarga makan berapa? 2 kali itu udah sangat alhamdulillah. Tapi banyaknya sekali itu pun kadang sama garam. Mama kan pernah ngalamin beberapa tangisan. Tangisan kesedihan, tangisan kelaparan. Apa bedanya dengan tangisan ini? Itu yang kata mama tadi, mimpi. Cuman kata April, nikmati mimpinya mama. Kau maha adil, berterima kasih banyak. Terbaru nih guys ya, detik-detik Miss Ghostrock bungkam mulut Tasya saat live. Ucapannya nyaris bikin akun kena banned katanya gitu guys. Kira-kira seperti apa infonya ya? Tadi mungkin kalian sudah melihat beberapa infonya ya terkait DA7. Nah ini ada beberapa info yang harus kita lihat lagi guys tentang mereka. Kira-kira infonya seperti apa, kita lihat bareng-bareng, kita reaction. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Oke Kevin Reaction. Di sana juga aku upload berita-berita yang lagi viral juga guys ya. Kadang aku upload di sini, kadang di sana karena penuh jadwalnya. Dia kalau di sini di Oke Kevin nggak ada ini slotnya, baru aku pindah ke sana ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe. Dan kita lihat seperti apa info dari DA7 guys, dari Tasya. Niat cuan malah zong. Miss Ghostrock panik luar biasa. Aksi mulut tanpa rem Tasya nyaris bikin akun kena ban. Nasib apes tengah menimpa kreator konten Miss Ghostrock. Niat hati ingin mendulang keuntungan lewat sesi live endorse agar dagangannya laku keras. Rencana tersebut justru berujung bencana. Keputusannya memilih Tasya sebagai bintang tamu untuk mempromosikan produknya ternyata menjadi blunder besar yang hampir menghancurkan akunnya. Awalnya sesi live berjalan lancar dengan antusiasme penonton yang tinggi. Namun suasana berubah menjadi horor bagi Miss Ghostrock saat Tasya mulai berbicara di luar kendali. Alih-alih fokus pada keunggulan produk yang sedang di-endorse, Tasya justru asik mengeluarkan celetukan pedas dan kata-kata yang melanggar aturan komunitas platform tersebut. Mulut Tasya yang dianggap nggak bisa ngerem, mulai menyinggung hal-hal sensitif yang dilarang keras dalam sesi siaran langsung dagang. Waduh. Melihat indikasi peringatan pelanggaran mulai muncul di layar, Miss Ghostrock secara spontan melakukan tindakan ekstrim.
Dalam rekaman yang viral, terlihat Miss Gosrok langsung membungkam mulut Tasya menggunakan tangannya secara paksa agar Tasya berhenti bicara. Wajah Miss Gosrok tampak pucat pasi sambil terus mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah produk. Ia terlihat sangat tertekan karena mempertaruhkan reputasi dan keamanan akunnya demi bintang tamu yang tidak bisa dikontrol tersebut. Aduh, sumpah aku deg-degan banget. Niatnya endorse mau barang laku. Ini malah hampir bikin akun aku hilang. Mulutnya Tasya benar-benar nggak bisa dijaga. Harus aku bungkam tadi, kalau nggak kita semua kena pelanggaran. Ujar Miss Gosrok sesaat setelah siaran berakhir dengan nada gemetar. Puncak kekesalan Miss Gosrok terhadap Reddy dan Tasya akhirnya meledak. Bukan hanya soal kerugian materi atau ancaman ban akun, namun Miss Gosrok merasa martabatnya sebagai pemilik acara sama sekali tidak dihargai oleh pasangan tersebut. Selama sesi live berlangsung, Miss Gosrok berkali-kali mencoba masuk untuk menjelaskan keunggulan produk yang sedang dipromosikan. Namun Reddy dan Tasya justru asik berdebat argumen pribadi dengan nada tinggi, seolah lupa bahwa mereka sedang bekerja dan berada di samping orang yang membayar mereka. Miss Gosrok terlihat beberapa kali mencoba memberikan kode agar mereka berhenti, namun diabaikan mentah-mentah. Keduanya justru sibuk saling menyalahkan terkait masalah rumah tangga mereka di depan ribuan penonton. Kamera tidak bisa berbohong. Menjelang akhir siaran, raut wajah Miss Gosrok berubah drastis. Ia tidak lagi mencoba tersenyum atau mencairkan suasana. Ia terlihat benar-benar muak. Matanya memutar atau rolling eyes, dan ia beberapa kali menyandarkan kepala ke tangan sambil membuang muka saat Reddy dan Tasya mulai berteriak satu sama lain. Sakit hati banget. Aku ada di samping mereka. Aku yang punya panggung, tapi aku dianggap patung. Mereka malah debat argumen pribadi yang gak ada ujungnya. Aku benar-benar muak lihat tingkah mereka yang gak tahu tempat, ungkap Miss Gosrok saat diwawancarai setelah kejadian. Kejadian ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Banyak yang menyayangkan ketidakprofesionalan Tasya saat bekerja di bawah kontrak endorse. Seller sukses. Pelajaran buat semua seller. Pilih talent itu jangan cuma lihat viralnya, tapi lihat attitude-nya. Kasian Miss Gosrok, modal udah keluar banyak malah zong. Wah, Buk Harsiwi mengamuk saat tanggapi yang benar. video. Ini berita guys ya, yang lagi viral saat ini. Javan, waduh, jam Valen guys. Avan terkena Valen hingga Valen tersungkur di lantai. Padahal adegan yang ada dalam skrip tidaklah seperti itu. Namun yang terjadi, Avan menarik rambut kencang seperti itu. Sontak saja, video tersebut langsung menjadi buah bibir masyarakat luas saat ini. Menanggapi hal tersebut, orang nomor 1 di ajang dangdut Indosiar, yakni Buk Harsiwi buka suara. Dalam keterangannya, ia mengaku kecewa berat dengan sikap Avan seperti, terlepas dari benar atau tidaknya, namun, jika dilihat dari video yang beredar luas, terlihat jelas, jika cara tariknya cukuplah kencang. Bahkan, Mila Bogor, sampai sok melihat video tersebut, hingga katakan, kok kasar banget ya. Detik-detik Avan. Jambak Valen. Waduh, tuh guys ya. Zolimin sama Avan sama Ebi. Valen, inget nak, kamu pasti banyak banget yang ingin memanfaatkan karir kamu. Kamu jangan mau ya diperdaya oleh mereka. Aduh, emang dasar jahat Avan sama Ebi. Itu gue suka ngakak. Kadang suka gue repost itu video. Wah, Ini ada yang panas nih dengan statement dari Mami Maharani. Pucrut, kita bukan masalah panas atau apa. Tetapi perlu Maharani sadari dia itu siapa. Dia itu cuma seorang owner yang mengundang Aping dan membayar Aping untuk menjual produknya. Mami Maharani itu bukan siapa-siapanya Aping. Jadi nggak berhak untuk melarang Aping dan nggak berhak untuk ikut campur urusan atau masalah pribadi dari Aping. Terserah Aping dong mau pacaran dulu kek, mau berkarir dulu kek, itu kan urusan pribadinya. Jangan hanya karena Maharani membayar Aping dengan budget yang sangat tinggi, bahkan penyambutan sangat mewah, terus semena-mena, pengen ngatur-ngatur Aping, terus pengen ikut campur urusan pribadi dari Aping. Nggak gitu konsepnya. Tetap itu antara hubungan kerja, masalah pribadi, jangan dicampur gaurkan, jangan ikut campur urusan pribadi orang lain. Kalau orang lain ikut campur masalah pribadi Mami Maharani, gimana perasaannya? Pasti nggak suka. Kenapa sih Valen penggemarnya makin banyak? Padahal bukan cuma penyanyi dangdut biasa. Nama Valen makin hari makin sering dibicarakan. Dia bukan cuma jago dangdut. Suara khasnya itu loh. Sekali dengar langsung nempel. Mau lagu dangdut? Masuk. Lagu religi? Bisa banget, bahkan bikin merinding. Solawatan, penuh penghayatan. Dan yang bikin beda,
Valen itu nggak cuma tampil di panggung, dia juga bisa live jualan, ngobrol santai, bercanda bareng fans. Multitalenta, tapi tetap sederhana dan apa adanya. Itu yang bikin orang nggak cuma jadi penonton, tapi jadi pendukung setia. Karena bakat itu bisa dilatih. Tapi ketulusan, itu yang bikin orang bertahan. Kalau menurut kamu, kelebihan Valen yang paling bikin jatuh hati apa? Suaranya, kepribadiannya, atau semuanya? Nah, itu dia guys beberapa info terkait anggota DA7 ya. Ya, Valen, ada Tasya, tadi ada Apel juga, dan Afan ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel Uki Cafe dan yang sudah subscribe juga akun kedua aku yaitu Uki Cafe Reaction. Terima kasih banyak ya guys ya, mudah-mudahan rezeki kalian lancar. Sekian infonya dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.